Salam Bapak Ibu, Saudara, Saudari, para kaula muda yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat Natal 2022. Pagi ini saya bersama dengan anak saya, Rebe Laelu, mengajak kita untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman kepada pola pembacaan 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Karena itu kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Di akhir tahun 2022 ini, kami masih terus bersama keluarga merenungkan sabda Tuhan. Karena kebesaran-Mu dalam hidup kami, kasih setia-Mu tidak pernah beranjak. Oleh karena itu, kami sebagai umat-Mu, kami datang untuk memuliakan Raja alam semesta. Tolong kami, bimbing kami dengan Roh Kudus, oleh firman Tuhan yang kami akan renungkan bersama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini firman Tuhan terambil dari kitab suci Perjanjian Lama, yaitu dari Mazmur 98 ayat 5 dan 6 dengan tema umat bersama memuliakan Raja alam semesta. Kita akan membacakan firman Tuhan. Demikian. Mazmur 98 ayat 5 dan 6. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Adakah yang perlu untuk diperjelas dari dua ayat tersebut? Yang pertama, bagaimana ungkapan umat memuliakan Raja semesta? Dan yang kedua, bagaimana seharusnya umat bersama memuliakan Raja semesta? Ya, yang pertama tadi, bagaimana ungkapan umat memuliakan Raja semesta, yaitu mereka bermazmur, ya, dengan terus menaikkan lagu dan kecapi, oleh karena mereka menyadari akan betapa besar peran dari Raja alam semesta. Kemudian yang kedua, mereka seharusnya terus menunjukkan karya Raja alam semesta itu melalui sangkakala, melalui nafiri, ataupun alat-alat musik yang lain yang diperdengarkan kepada dunia ini tentang karya dari Raja alam semesta. Jadi kalau kita lihat dari dua ayat ini, menunjukkan bahwa
Pemazmur sedang mengajak umat Allah menyadari akan karya Allah yang sudah dilakukan di dalam hidup mereka. Artinya bahwa tidak mungkin orang bermazmur dan bersorak-sorai kalau tidak ada alasannya. Nah, alasannya di sini adalah karena mereka memuliakan Raja alam semesta. Memang pemazmur belum menunjuk secara langsung kepada Yesus Kristus, tetapi pemazmur sedang berbicara tentang apa yang kita sebut sebagai mazmur mesianik yang berkaitan dengan raja yang akan memerintah. Sementara kita percaya bahwa raja yang memang layak untuk memerintah adalah Tuhan Yesus Kristus, karena hari-hari ini kita sedang merayakan Natal ataupun kelahiran Kristus dalam arti kedatangan yang pertama. Dan karena itu ketika kita melihat karya kedatangan yang pertama, wajarlah di berbagai tempat seluruh dunia orang benar-benar memuliakan Raja alam semesta dengan berbagai cara, yaitu bahwa mereka benar-benar menunjukkan ibadah melalui mazmur, melalui doa, melalui kecapi. Mereka lakukan itu semua sebagai ungkapan rasa syukur karena Tuhan Yesus mau datang bagi kita di bumi ini. Bukan saja itu, mereka kemudian membuat ibadah-ibadah yang cukup besar. Mereka melakukan berbagai ibadah raya Natal sebagai ungkapan bahwa hanyalah Tuhan Yesus yang memerintah atas mereka, yang memberikan hidup yang kekal bagi setiap kita. Itu merupakan sebuah bentuk ibadah dari ayat yang kelima. Kemudian ayat yang keenam, ibadah itu tidak hanya berupa seremonial atau selebrasi, tetapi juga ibadah itu merupakan sebuah cara untuk menunjukkan suara kenabian. Dikatakan situ bersorak-sorai, dengan sangkakala. Di Israel ada semacam tanduk yang disebut shofar, ditiupkan untuk membuat orang bertanya ada apa. Disitulah mereka sedang memanggil orang, dan juga mereka menunjukkan sukacita, sorak-sorai karena mereka punya raja yang sudah datang kepada mereka. Dan saya kira kita semua di masa raya Natal ini, kita semua bersorak-sorai memuliakan Tuhan Yesus sebagai Raja dengan semua alat-alat musik, dengan ornamen yang dipakai di gereja untuk memuliakan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya
kuliah di Korea Selatan, dan itu dalam gereja Protestan murni. Mereka memuliakan Tuhan karena memang sekali kebaktian itu sampai 12.000 orang atau umat, dan ada pemandu musik yaitu orkestra. Semua alat musik dipakai untuk mengiringi puji-pujian. Jadi mereka mengagungkan Raja semesta yaitu Tuhan Yesus sebagai Raja kita. Dan juga mereka kemudian wujudkan itu kepada masyarakat di sekitar mereka. Mereka bagikan kepada bahkan bangsa-bangsa lain. Mereka melayani sampai ke Filipina, Ethiopia. Mereka membuka rumah sakit, mereka membuka sekolah, mereka mengirim misionaris. Semua itu menunjukkan bahwa mereka merespon Raja semesta yaitu Tuhan Yesus yang kita peringati di Natal ini. Mari kita terus meyakini bahwa Tuhan akan memakai kita untuk bukan saja beribadah dengan mazmur, dengan semua alat perlengkapan musik, tetapi juga kita mengabarkan Injil itu kepada dunia ini melalui berbagai sarana yang ada. Apakah saya dan saudara siap untuk hal itu? Kalau kita siap untuk hal itu, mari kita bagikan firman Tuhan ini kepada sesama kita, sehingga mereka juga mampu untuk dapat memuliakan Raja semesta yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup kami. Tuhan pakai kami sampai di akhir tahun 2022 ini untuk senantiasa memuliakan Raja semesta yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami, bimbing kami menjalani sehari ini memasuki tahun 2023 tanpa kurang satu apapun juga. Lindungi kami, berkati kami semua, jalan Tuhan diagungkan. Dan kami percaya Tuhan mengasihi kami sebagai gereja-Mu, sebagai umat-Mu, sebagai keluarga besar Gereja Kristen Ekumen Indonesia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.